Masih bersama saya Miku Juan dalam segmen khusus podcast Ruang Miku Maluku Cerdas Memilih. Nah, sesuai dengan topiknya nih, Maluku Cerdas Memilih, memang dua narasumber kali ini sangat cerdas karena sudah banyak sekali mempersiapkan diri dalam menghadapi pilihan-pilihan nanti di tahun 2024. Nah, guys, tadi di segmen pertama tadi kita sudah banyak bicara tentang bagaimana ternyata banyak juga generasi Z yang golput, masih apatis dan lain-lain. Kalau misalnya, kalau di pengalaman Jelisha sendiri, apakah sudah pernah ada pemilihan-pemilihan, misalnya pemilihan ketua angkatan atau pemilihan senat ya, kalau di UKIM? Ya, senat. Itu menurut Jelisha bagaimana itu bisa mengajari mahasiswa contohnya untuk sosialisasi pemilu melalui itu? Karena Jelisha mahasiswa baru, jadi belum Kak, okay. Baru pemilihan ketua angkatan saja di dalam fakultas kami. Itu pemilihannya bagaimana? Pemilihannya itu berdasarkan suara terbanyak, kurang lebih mirip-mirip 11-12. Ya, 11-12. Cuma nggak ada ini ya. Tapi ya, dan lebih santai, lebih santuy, ya benar santai ya Jessica. Jadi yang bisa mengajarkan itu bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan hasilnya, tidak ada komplain dan sebagainya. Kemudian yang bisa diajarkan juga adalah jujur. Bagaimana tidak istilahnya tidak suap menyuap atau memaksa dan sebagainya, itu bersifat kerelaan dan berdasarkan suara hati. Betul. Sejauh ini karena 14 Februari semakin mendekat, sisa 2 bulan lagi. Nah, apakah Jelisha bisa menceritakan bayangan Jelisha tentang pemilu itu seperti apa? Pasti kan belum pernah sama sekali masuk ke dalam bilik suara kan. Nah, bayangannya tuh seperti apa? Sejauh ini sih Kak, itu mungkin akan di ruangan tertutup. Terus nanti kan udah pernah lihat di TV kan Kak, ada kayak misalnya kotak suara, terus ada alur-alurnya nanti ke sini dulu bawa KTP dan sebagainya. Jadi bayangannya tuh masih kayak merinding gitu sih Kak, kalau misalnya masuk itu deg-degan, yang masih membayangkan sih deg-degan. Jadi nanti pasti akan excited dan juga deg-degan. Kayak sakral banget ya. Ini 5 tahun sekali kan Kak, dan ini pesta demokrasi serentak. Kalau Adam, gimana dulu pengalaman pertama kali masuk ke dalam bilik suara? Apakah deg-degan juga atau bagaimana? Kalau saya sih yang gak deg-degan sih. Karena jadi saya yang lebay. Aja, karena kita gimana ya, masih awam, belum tahu tentang pentingnya kayak gini. Jadi semisal kayak diarahkan saja oleh orang yang lebih tua daripada kita gitu. Ya udah kau nanti pilih ini aja tanpa kita loh. Oh gitu ya dulu. Ya dulunya gitu, karena memang pemahaman kita tentang apa ya, beberapa para calon dan lain sebagainya, kita belum tahu visi misi mereka apa dan lain sebagainya. Ya instruksi daripada yang lebih tua daripada kita saja ya kita ikut begitu. Makanya bagi saya sendiri bahwa anak-anak di usia sekolah-sekolah itu perlu adanya satu kurikulum yang bagaimana dia belajar tentang pendidikan politik. Supaya ketika anak-anak ini ketika besar nanti mereka tidak antipati dengan politik. Ya. Malah mereka ingin terlibat. Iya betul. Ada kurikulum itu supaya bagaimana di setiap sekolah para guru bisa ajarkan mereka tentang politik bangsa ini, tentang pentingnya kita menghadapi pemilu dan lain sebagainya. Bukan saja pemilu, tapi hal-hal yang memang bersifat pendidikan politik lah yang diajarkan kepada anak-anak. Supaya ketika mereka sudah punya hak untuk memilih, mereka nggak kaget lagi. Betul. Karena sudah dari dasarnya sudah ada masukan-masukan pendidikan politik dari awal gitu. Betul sekali sih, setuju. Tadi Adam bilang kalau dia sempat diarahin sama orang tua dulu. Betul. Kalau Jelisha berani kah memilih berbeda dengan pilihan keluarga? Ini yang seru nih Kak. Jelisha tuh paling suka berdebat sama mama. Karena pilihan kita tuh, karena Jelisha masih bimbang, jadi suka tanya jawab. Jadi mama Jelisha tuh dari kecil memang tidak memaksa harus mengikuti kemauan orang tua. Kebebasan dari Jelisha saja. Sampai terkait pemilu pun tidak dipaksa. Jadi enaknya tuh kita malahan
berdebat, tanya jawab, dan Gitu ya, keren. asik begitu sih Kak. Jadi Jalicia pilihannya bakal berbeda nanti ya, mungkin. Ada Mungkin. kemungkinan. Berlawanan mungkin ya. Masih mungkin Kak, mungkin. Kalau sejauh ini Adam dari 3 kali pemilu, apakah ada yang pilihannya tidak jadi terpilih, atau maksudnya apakah pilihannya semuanya jadi pemenang atau tidak? Kalau semuanya jadi pemenang. Oh gitu. Saya. Jelas. Adam berarti Ngeri. mayoritas suara Indonesia. Luar biasa. Oke, luar biasa. Terakhir buat Adam dan juga Jalicia, harapan kalian untuk pemilu 2024, apa yang kalian inginkan, kelangsungan pemilu 2024 seperti apa? Harapan dari generasi Z. Kalau harapan saya, kedua generasi Gen Z dan milenial ini memang punya kontribusi besar dalam menentukan arah masa bangsa ini. Kita selaku generasi ini jangan menjadi penonton, tetapi mesti terlibat langsung menjadi aktor untuk menentukan bangsa ini. Harapan saya juga ketika kita menghadapi kontestasi pemilu 2024 nanti, semoga berjalan dengan aman dan damai. Kita menjaga Kaptimnas di Bumi Maluku ini supaya dia tetap terhindar daripada hal-hal yang memang membuat kita tidak nyaman, seperti isu SARA dan lain sebagainya. Nah, saya juga mengajak anak muda, mari sama-sama kita turut andil dan berpartisipasi. Ini nih saatnya kita ambil bagian daripada menentukan arah masa depan ini. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Jalicia, harapannya apa? Oke, yang pasti harapan yang baik dan bisa berjalan dengan lancar, karena kebetulan di hari kasih sayang, jadi semoga semuanya bisa berjalan iya, penuh betul ya. damai. Iya benar. Hari Kak. kasih sayang. Betul. Tapi di lain sisi Jalicia juga berharap teman-teman Jalicia itu tidak ada yang golput, atau bahkan seluruh masyarakat tidak ada yang golput. Nah, cara bagaimana supaya tidak golput sih harus ada kesadaran. Namun kalau kita bicara saja jangan golput dan sebagainya, itu susah untuk teman-teman Jalicia tidak golput. Jadi membutuhkan peran serta dari orang tua, peran serta dari dosen atau guru, kemudian dari pemerintah, non pemerintah, media misalnya dan sebagainya, untuk sama-sama menyuarakan seperti saat ini bahwa jangan golput dan terus belajar untuk mencintai bangsa dengan menentukan masa depan bangsa. Keren sekali. Tepuk tangan virtual untuk Adam dan Oke. Jalicia. Selamat memilih ya kawan-kawan. Siap. Nanti sampai jumpa nanti tanggal 14 Februari 2024 di bilik suara masing-masing ya. Terima kasih Adam dan Jalicia Siap, untuk Kak. Siap, suaranya bagi anak muda generasi Z. Dan pemirsa sekalian, tadi pesan-pesan dari Adam dan juga Jalicia ini sangat mewakili sekali dari suara milenial dan juga generasi Z, dan harapannya pemirsa juga sekalian bisa untuk terlibat nanti dalam pemilu 2024 tanggal 14 Februari. Sampai jumpa di TPS masing-masing untuk coblos pilihan teman-teman semua. Dan segmen khusus podcast Ruang Miku, Maluku Cerdas Memilih, semoga semuanya memang cerdas untuk memilih. Sampai jumpa lagi dalam podcast Ruang Miku selanjutnya. Dan jangan lupa untuk juga ikuti akun-akun sosial media dari TVRI Stasiun Maluku. Saya Miku Juan, sampai jumpa.